Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Hari ini kita akan membahas tentang penulisan daftar pustaka karya ilmiah. Apa itu daftar pustaka? Seringkali kita melihat daftar pustaka ini ada di bagian akhir dari karya ilmiah. Daftar pustaka merupakan sumber acuan yang digunakan di dalam karya tulis ilmiah. Sumber acuan yang digunakan pada tabel dan gambar. Sumber acuan yang ada di daftar pustaka harus sama dengan yang ada di dalam tubuh tulisan. Daftar pustaka ditempatkan pada bagian akhir karya ilmiah. Mengapa daftar pustaka ini penting? Karena daftar pustaka ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui sumber dari ide karya tulis ilmiah sebagai bukti kejujuran seorang penulis. Yang kedua, mempermudah pembaca lain untuk mencari referensi. Yang ketiga, memberikan kepercayaan pembaca dengan informasi yang disajikan oleh penulis pada karya ilmiahnya. Yang keempat, merupakan bentuk tanggung jawab ilmiah dan mengapresiasi penulis yang lain yang karyanya dijadikan sebagai acuan dalam penulisan karya ilmiah. Sehingga pustaka yang kita gunakan dalam tubuh tulisan hendaknya semua tercantum di dalam daftar pustaka. Sistem penyusunan daftar pustaka. Yang pertama, ini berbeda ya sistemnya. Ada yang menggunakan sistem nama tahun yang disusun menurut urutan abjad nama penulis. Kemudian sistem yang kedua, yaitu sistem nomor urut pengacuan yang disusun menurut nomor urut pemunculannya dalam tubuh tulisan. Khusus di kampus kita, Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana, sistem penulisan daftar pustaka yang kita gunakan adalah menggunakan sistem nama tahun. Mari kita pelajari satu persatu beberapa tata cara penulisan daftar pustaka. Yang pertama, kita ambil dari sebuah buku. Maka untuk menuliskan daftar pustaka, contohnya adalah yang pertama, tuliskan terlebih dahulu nama penulisnya, di mana nama penulis ini kita cantumkan dulu nama belakang penulis, atau kalau misalnya penulis memiliki nama marga, yang kita tulis terlebih dahulu adalah nama marga. Kemudian nama berikutnya, yaitu nama depan, kita cukup menuliskan dengan singkatannya saja, yaitu huruf depannya saja. Setelah nama penulis, kemudian diikuti dengan tahun terbit buku tersebut. Selanjutnya, tuliskan judul buku. Contoh, buku ini yang ditulis oleh Sri Puryono KS, judulnya Mengelola Laut untuk Kesejahteraan Rakyat. Penulisan judulnya menggunakan huruf kapital pada setiap kata, kecuali kata penghubung. Misalnya ini. Setelah judul buku, kemudian tuliskan tempat terbit buku tersebut. Ini terbitan Gramedia. Kota terbitnya adalah Jakarta. Kemudian tuliskan nama penerbitnya. Bagaimana? Sudah jelas? Baik, kita pelajari lagi tata cara penulisan daftar pustaka contoh yang lain. Bagaimana dengan buku yang ada editornya? Selain nama penulis, maka kita cantumkan juga nama editornya. Contohnya, ini nama Saifuddin, ini sebagai editor, kita beri keterangan editor. Kemudian untuk penulisan nama penulis, tahun terbit, judul buku, kota terbit, dan nama penerbitnya, ini sama seperti buku yang tanpa editor.
Kita berikan contoh yang lain. Untuk buku yang diterbitkan oleh sebuah lembaga atau organisasi sebagai penulisnya, bagaimana cara menuliskannya? Kita perhatikan contoh berikut. Misalnya, ini ada buku saku statistik perikanan tangkap tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Untuk penulisannya, yang pertama, tuliskan nama penulis. Karena nama penulisnya adalah sebuah lembaga atau organisasi, kita tuliskan terlebih dahulu singkatan dari organisasi atau nama lembaganya. Misalnya, DCPT KKP atau Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tahun terbitnya adalah tahun 2012. Judul bukunya Statistik Perikanan Tangkap tahun 2011. Diterbitkan di Jakarta, nama penerbitnya DJPT. Untuk penulisan judul, ini dicetak miring. Kita berikan contoh yang lain. Penulisan daftar pustaka dari artikel jurnal hasil penelitian. Ini contoh jurnal yang versi cetak. Maka, tuliskan terlebih dahulu nama penulisnya, kemudian tahun terbit, judul artikel, nama berkala ilmiah atau nama jurnalnya, kemudian volume, edisi atau nomor, dan diikuti dengan halaman di mana artikel tersebut yang akan kita kutip. Ya. Nah, khusus untuk penulisan nama judul perlu diperhatikan, penulisannya untuk huruf kapital kita gunakan di huruf pertama saja, sedangkan huruf yang lain menggunakan huruf biasa atau huruf kecil, kecuali penulisan nama ilmiah dari suatu spesies. Ini tetap menggunakan aturan tata nama ilmiah. Dan untuk penulisan nama jurnalnya, kalau tadi buku kita tulis nama judul bukunya yang dicetak miring, kalau jurnal hasil penelitian yang dicetak miring adalah nama jurnalnya. Sebagai contoh, ini ada Hayati Journal of Bioscience. Ini yang kita cetak miring. Sedangkan judul artikelnya tidak dicetak miring. Kecuali ini tadi ya, nama ilmiah suatu spesies. Ada tips untuk menuliskan daftar pustaka khususnya dari jurnal-jurnal yang terbit di Google Scholar. Kita bisa dapatkan artikelnya. Maka untuk bisa mengutip daftar pustakanya, bisa langsung kita buka Google Scholar atau Google Cendekia. Tampilannya seperti ini. Kemudian tuliskan judul artikel yang akan kita cari tadi, atau mungkin bisa juga kita sebutkan kata kuncinya. Masukkan ke Google Scholar, lalu klik search. Kita dapatkan jurnal yang kita cari, maka bagaimana untuk mengutip daftar pustakanya? Kita tinggal klik bagian yang ditunjuk oleh tangan, ya, yang bagian ini. Lalu kita lihat di sini tersedia beberapa kutipan untuk menuliskan daftar pustakanya. Karena kita menggunakan sistem apa, maka yang kita klik adalah bagian apa. Tinggal kita copy keseluruhan, maka kita sudah bisa mendapatkan kutipan dari daftar pustaka, sehingga kita tidak perlu mengetik satu persatu. Ini tinggal kita copy ya. Kemudian contoh yang lain, ini untuk penulisan daftar pustaka dari proceeding seminar. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ditulis nama penulisnya, kemudian tahun terbit,
judul artikel, nama pertemuan ilmiahnya. Kalau ini contohnya adalah pertemuan ilmiah Seminar Nasional Riset dan Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan tahun 2020. Kemudian diikuti dengan tempat terbit di Jakarta, nama penerbitnya Amafrat Press, halaman artikelnya kita tuliskan juga halaman 11 sampai 16. Ini untuk proceeding. Bagaimana dengan penulis yang lebih dari satu? Maka kita tuliskan semua nama penulisnya sampai maksimal 10 orang. Kenapa harus kita tulis semua? Karena sebagai bentuk apresiasi kepada para penulis. Kalau sudah lebih dari 10 orang, maka kita bisa cantumkan et al di belakang keseluruhan nama penulis. Kita ambil contoh lagi. Biasanya daftar pustaka bisa juga diambil dari skripsi, tesis, atau disertasi. Nah, bagaimana untuk menuliskan daftar pustaka dari skripsi, tesis, dan disertasi? Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tuliskan nama penulisnya, kemudian tahun terbit, judul, dan jenis publikasi. Kita ambil contoh di sini adalah skripsi, misalnya ya. Kemudian nama institusi dan kota tempat terbitnya. Misalnya ini skripsi dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Otomatis ya, tempat terbitnya pasti di Jakarta. Kemudian nama institusi atau nama kampus yang mengeluarkan skripsi tersebut yaitu Universitas Negeri Jakarta. Kita ambil contoh lagi, penulisan daftar pustaka dari surat kabar atau koran. Namun mungkin sekarang sudah jarang sekali ya yang menggunakan referensi dari surat kabar atau koran. Tapi kita bahas juga bagaimana cara penulisannya. Cara penulisan daftar pustaka yang mengacu pada artikel yang ada di surat kabar atau koran. Yang pertama, tuliskan nama penulisnya. Kemudian tanggal terbit. Nah, untuk penulisan tanggal terbit dimulai dari tahun, bulan, dan tanggal. Kemudian judul, artikelnya, nama surat kabarnya, kemudian rubriknya apa, atau informasi seksi, atau mungkin volume, edisi, atau nomor halaman, atau kolom berapa, misalnya ya. Di sini artikel tentang hilangnya identitas gizi dalam pembangunan dari surat kabar Kompas, rubrik opini, kolom 3 sampai 7. Ini contohnya ya. Baik. Yang terakhir, bagaimana menuliskan daftar pustaka yang bersumber dari artikel yang diupload di internet atau website. Karena sekarang ini banyak sekali artikel-artikel yang sudah dipublikasikan atau diupload ke dalam sebuah website. Untuk penulisannya, ini kita ambil contoh. Kita mendapatkan referensi tentang misalnya budidaya udang faname. Artikel ini kita dapatkan dari websitenya BPPB-AP Maros misalnya ya. Maka untuk menuliskan daftar pustakanya, yang pertama tuliskan nama penulis, lalu diikuti tahun terbit, kemudian judul artikel ditulis lengkap ya. Kemudian tanggal akses atau tanggal diunduhnya artikel tersebut. Kenapa harus kita cantumkan? Karena apabila di masa mendatang artikel tersebut sudah tidak ada lagi di websitenya instansi ini, maka kita bisa mencantumkan kapan kita mengunduh artikel tersebut. Kemudian kita tuliskan secara lengkap alamat website atau situs yang kita ambil artikelnya. Ini harus benar-benar jujur, harus dilaporkan dari mana artikel itu kita peroleh. Dan
usahakan carilah website dari pemerintah atau instansi yang terpercaya yang menangani bidang yang akan kita jadikan sumber acuan sebuah pustaka. Baik, demikian tadi beberapa contoh tata cara penulisan daftar pustaka yang telah kita pelajari. Bagaimana? Sudah jelas dan mudah dipahami, bukan? Oke, sekian pembahasan materi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.